Semua perbuatan baik, semua upaya dalam rangka menuju hal yang baik, termasuk dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan dalam penerimaan PNS atau P3K di wilayah Kabupaten Bantul yang terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019. Ada 3 LP yang sudah masuk ke Polda DIY dengan kerugian bervariasi yang pelakunya atau tersangkanya adalah dari inisial ESJ yang beralamat di Sewot Bantul, salah satu anggota Dewan. Namun, atau seperti tadi saya sampaikan bahwa Polda DIY memberikan kesempatan untuk selesainya perkara tersebut melalui restoratif justice, sehingga perkaranya sampai saat ini terhadap 3 LP tersebut sudah dianggap selesai, atau dalam bahasa hukumnya telah dilakukan penghentian penyidikan. Untuk lebih rinci terhadap peristiwa ini, Pak Wadir Krimum akan menjelaskan kepada teman-teman. Penanganan kasus yang beberapa waktu yang lalu juga sudah kita rilis pada awalnya. Namun sekarang kita juga perlu rilis kembali terkait upaya-upaya yang sudah kita lakukan maupun progresnya. Di sini saya tidak ingin terlalu jauh menceritakan terkait dengan kronologis maupun modus operandinya, karena pada waktu rilis pertama sudah banyak saya sampaikan terkait kronologis maupun modus operandinya. Namun di sini terkait dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan, kemudian progresnya saat ini sejauh mana. Jadi perlu diketahui, ya, dalam kasus ini ada 3 laporan polisi terkait dengan penipuan dan penggelapan. Kemudian terlapornya adalah, rekan-rekan juga sudah ketahui, salah satu anggota Dewan di Kabupaten Bantul berinisial ESJ. Kemudian dari pelaporan tersebut, upaya-upaya yang kita sudah lakukan, ya, diantara melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah pemeriksaan saksi-saksi, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan pada tersangka. Jadi dari 3 LP ini, masing-masing LP ada 5 saksi yang kita periksa. Ya, jadi kurang lebih dari 3 LP ini ada 15 orang saksi yang kita periksa, ditambah 1 tersangka. Kemudian selain kita melakukan pemeriksaan para saksi-saksi dan tersangka, ya, yang pada akhirnya nanti menjadi tersangka, kita juga melakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti yang tentunya terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan oleh para barang bukti. Penyitaan barang bukti yang tentunya terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan oleh para pelapor. Kemudian setelah itu, tentunya setelah proses hukum kita melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk penetapan status tersangka terhadap
saudara ESJ. Ya, karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi, kemudian di dalam gelar perkara tersebut menyampaikan, memutuskan bahwa saudara ESJ menjadi tersangka dalam kasus itu. Setelah penetapan tersangka, kemudian kita melakukan penangkapan dan penahanan ya, terhadap tersangka saudara ESJ tersebut. Itu tepatnya pada tanggal 30 September tahun 2022. Setelah tersangka kita amankan dan ditahan di rutan Direktorat Tahti Polda DIY, kemudian dalam proses penahanan tersebut sekaligus kita juga melengkapi hal-hal yang diperlukan di dalam proses penanganan kasus penipuan penggelapan ini. Kemudian dalam perjalanannya ya, kita laksanakan penghentian penyidikan atau restoratif justice pada tanggal 15 November tahun 2022. Tentunya dalam proses penghentian penyidikan ini kita sudah mendasari dari beberapa persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam penghentian penyidikan. Di antaranya ya, pelapor atas nama saudara Harjiman itu sudah menunjukkan kwitansi pelunasan sebesar 75 juta pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. Kemudian setelah menunjukkan tersebut, pelapor mencabut laporan polisinya. Pada tanggal yang sama, yang menjadi syarat dalam penghentian penyidikan. Di antaranya, ya, pelapor atas nama saudara Harjiman itu sudah menunjukkan kwitansi pelunasan sebesar 75 juta pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. Kemudian setelah menunjukkan tersebut, pelapor mencabut laporan polisinya. Pada tanggal yang sama, pelapor atas nama saudara Dr. Anjas Y. Sutarno juga sudah menunjukkan kwitansi pembayaran sebesar 40 juta, kemudian juga mencabut laporan polisinya. Dan di tanggal yang sama juga, tanggal 11 Oktober 2022, saudara pelapor Agus Sumarto juga sudah menunjukkan kwitansi pembayaran sebesar 150 juta, kemudian mencabut laporan polisinya. Dari seluruh laporan polisi yang diterima oleh Direktorat Reskrim Polda DIY, ya, dari pelapor saudara Harjiman, saudara Sutarno, dan saudara Agus Sumarto telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kerugiannya sudah dikembalikan semuanya. Dan perkara tersebut kemudian kita lakukan gelar perkara untuk dihentikan penyidikannya demi hukum restoratif. Tahun 2022. Perlu rekan-rekan awak media ketahui bahwa keadilan restoratif ini adalah keadilan yang melibatkan pelaku, ya, kemudian korban, kemudian juga keluarga pelaku, keluarga korban, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, ya, melalui perdamaian dengan proses untuk memulihkan kembali ke keadaan semula. Jadi kalau menurut budaya orang Timur bisa diibaratkan restoratif justice ini sama seperti musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun dalam restoratif justice ini tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya, yang harus dilakukan oleh para pihak.
Jadi persyaratan-persyaratan tersebut tentunya sudah dipenuhi. Kemudian keadilan restoratif atau restoratif justice ini bisa dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa tentunya kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda DIY sangat mendukung dan mendorong terhadap penyelesaian perdamaian ya, yang disepakati oleh para pihak. Artinya ada hal-hal yang menjadi persoalan kemudian bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat tadi, itu suatu langkah yang baik, suatu langkah yang kita dukung. Sehingga tentunya kita juga ingin dalam melaksanakan proses hukum mengedepankan restoratif justice ini. Ya tentunya dengan syarat-syarat yang tadi sudah saya sampaikan. Itu beberapa hal yang menjadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan maupun proses yang saat ini sudah kita tempuh dan jalani yang perlu rekan-rekan ketahui. Ya, sehingga kasus ini sudah dinyatakan selesai melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi poin yang perlu saya sampaikan pada rekan-rekan kaum media sekalian. Saya kira cukup, mungkin nanti kalau ada ditanyakan silakan. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai maupun di sekretariat dewan yang ada di DPRD Kabupaten Bantul. Nanti untuk kerugian korban yang dikembalikan itu sama persis dengan kerugian awal atau dilebihkan atau seperti apa? Oke, baik. Jadi terkait dengan pengembalian kerugian ini sama persis seperti dengan kerugian yang dilaporkan oleh para pelapor. Yang sama persis. Tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Sesuai dengan bukti kwitansi yang ditunjukkan kepada kami oleh para pelapor dan kemudian mencabut laporan polisi. Kalau inisiatifnya berarti dari pelapor juga? Ya, terkait dengan restoratif justice ini bukan inisiatif dari kepolisian, tapi inisiatif dari para pihak yang berperkara, antara pelapor, terlapor, kemudian dari keluarga mereka saling mencari kesepakatan yang tadi saya sampaikan secara definisi. Ya, dari inisiatif mereka, kemudian ada etiket untuk menyelesaikan seadil-adilnya, mengembalikan, kemudian dari hasil tersebut disampaikan kepada kami, kemudian secara proses hukumnya kan awalnya ada laporan polisi. Tentunya dari pihak pelapor harus mencabut laporannya. Saya kira itu. Saya tambahkan sedikit pertanyaan. Polisi memfasilitasi proses restoratif justice-nya. Kemudian yang kedua, bahwa penyelesaian itu Ini merupakan nilai aduan. Kita dari kepolisian itu menunggu ya, apabila ada korban-korban lain yang merasa pernah mengalami peristiwa tindak pidana ini untuk melaporkan kepada kami. Karena kami juga tidak bisa tahu satu persatu siapa-siapa mungkin yang ditipu, kemudian digelapkan. Ya, jadi kalau merasa menjadi korban, silakan untuk datang ke kami, membuat laporan polisi, kemudian kami akan tidak lanjut. Saya kira itu. jadi itu ESJ ditahan dari tanggal 30 September sampai dengan tanggal 11 Oktober ya. Ada proses penangguhan di tanggal 11 Oktober 2022. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Loh. Ada lagi ya? Pak, sebenarnya yang ingin saya tanyakan, apakah polisi tahu misalkan karena restoratif justice ini kan menghindari tersangka dari
persidangan di Majelis Kehormatan Dewan. Apakah memang itu ada upaya partai atau bagaimana? Jadi terkait pertanyaan itu sebenarnya kami tidak ada latar belakang itu, tapi sesuai dengan aturan Perpol nomor 8 tahun 2021, ya, adanya tindak pidana apapun, ya, di mana tindak pidana itu tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, kemudian tidak berdampak pada konflik sosial, kemudian tidak berpotensi untuk memecah belah bangsa, kemudian tidak bersifat radikal atau separatis, kemudian bukan tindak pidana narkoba, itu dari kita kepolisian pasti akan mengedepankan upaya-upaya restoratif justice, atau mungkin tidak berkaitan dengan nyawa, ya, seperti pembunuhan atau penganiayaan, itu kita akan mengedepankan penyelesaian keadilan restoratif. Oke, ada lagi. Mungkin terkait syarat-syarat kerja ini ya Pak, ya, ini apakah ada misalnya minimal berapa, maksimal pidana berapa tahun, terus kerugian jumlah berapa juga Pak yang bisa dilakukan kerja ini? Misalnya terkait dengan penipuan gitu ya, kalau misalnya penipuan jumlah materi kerugian materinya sekian ratus juta gitu, tidak ada. Jadi untuk jumlah nominalnya tidak ditentukan. Ya. Yang penting kasus itu tidak berpotensi yang tadi saya sampaikan tadi. Pak, apakah penyidik juga menggali dari pelapor, Pak? Apa yang mendasari pelapor itu akhirnya mencabut? Apakah murni karena sudah dikembalikan itu atau ada faktor lain, Pak, yang diceritakan dari pelapor ke penyidik? Itu pada awalnya juga intinya hanya pengen uangnya kembali. Nah, jadi dalam prosesnya kemudian karena awalnya uang itu tidak kembali, kemudian sampai buat laporan polisi, ya kita proses sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi. Ya, dari itu kemudian sebenarnya kita juga melakukan upaya-upaya hukum, upaya-upaya proses hukum. Ya. Nah, namun dalam prosesnya ternyata ada kesepakatan para pihak ini, kemudian ada pembayaran pergantian kerugian, kemudian ada pencabutan laporan, otomatis keadilan restoratif secara formil bisa kita penuhi. Oke. Terakhir saya menyampaikan pesan Bapak Kapolda Irjen Pol Suwondo Nainggolan, manakala masyarakat mengetahui tindak pidana yang berkaitan dengan penambangan ilegal, berkaitan dengan perjudian, berkaitan dengan narkoba, silakan melaporkan kepada kami, kepada Polda DIY, melaporkan dalam arti membuat laporan polisi, ataupun bisa saja juga sekedar memberikan informasi yang nantinya informasi itu akan dikembangkan atau akan ditindaklanjuti oleh para petugas kami